wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifri Negeri dari Institut Seni Panjang. Baiklah, kami akan mewawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gary Valeri. Saya mahasiswa kampus dari Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Tujuan dan maksud saya ke sini untuk mewawancarai seorang pengrajin batik Rang Minang, sekaligus untuk memenuhi tugas mata kuliah antropologi seni. Baiklah, dengan saya Ifri Negeri dan dengan kakak saya. Perkenalkan, nama saya Mike Monalisa. Saya salah satu pengrajin batik di Kota Padang Panjang, terutama di bidang batik tulis dan batik cap. Sudah sampai di situ. Jadi batik ini didirikan pada tahun berapa? Batik Rang Minang itu diawali dengan pelatihan yang diadakan oleh Balai Diklat Indonesia bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Perindustrian di Kota Padang Panjang. Di waktu itu kami dilatih sebanyak 60 orang, semuanya warga, pemuda dan pemudi asli dari Kota Padang Panjang. Nah, setelah 20 hari pelatihan dan cap ini diminta oleh orang kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk membuka KUB sebanyak 2 buah. Nah, alhamdulillah setelah 1,5 tahun pelatihan dilakukan, sampai hari ini Sanggar Batik yang berdiri yang dilatih oleh BD itu cuman Batik Rang Minang, yaitu yang saya kelola oleh saya sendiri, Mike Monalisa. Jadi pelatihannya di mana? Pelatihannya tuh diadakan di Senja Kenangan di tahun 2021. Untuk motif batik ini apa saja sih Kak yang digunakan? Untuk motif batik Rang Minang, karena batik Rang Minang terutama batik tulis dan cap mengutamakan motif cerita kebudayaan yang biasanya dilakukan oleh putra-putri di Kota Padang Panjang. Seperti motifnya ada yang sudah di-HKI-kan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang. Ada 3 motif yang sudah di-HKI-kan, Kembali ke Surau, Buruang Anam Lingkuang, sama bunga khasnya Padang Panjang itu Antuarium, melereng bukit berbunga. Ya, belum buka benar. Jadi motif Kembali ke Surau itu sudah pernah dipakai sebagai seragam Dekranasda Kota Padang Panjang di tahun 2021. Di motif Kembali ke Surau itu menceritakan bagaimana kebudayaan putra-putri Padang Panjang, semua aktivitas edukasi yang dilakukan di Kota Padang Panjang itu sebenarnya di surau. Surau yang terkenal di Kota Padang Panjang itu adalah Surau Asasi. Nah, di motif itu kami simbolkan tumbuhan sebagai perempuan dan kupu-kupu sebagai cerminan dari laki-laki, itu dikelilingi dalam motif surau. Jadi semua motif batik Rang Minang itu saya buat itu, dan saya dan tim buat itu menceritakan tentang semua kebudayaan, pariwisata, tata cara putra-putri yang bisa kita lihat di Kota Padang Panjang. Di zaman sekarang kan Kak, yang namanya batik kan tidak semua orang mengenal, apalagi untuk anak zaman sekarang Kak. Maksudnya itu gimana sih Kak supaya anak zaman sekarang itu menyukai batik atau ingin belajar untuk membuat batik itu Kak? Motivasi itu anak zaman sekarang itu. Kalau untuk memakai baju batiknya sendiri, Batik Rang Minang juga sudah menyediakan baju batik ready to wear, ya, ready to wear, siap pakai. Jadi baju batiknya itu desainnya kimono. Salah satu teman kita juga Bang Ubay itu suka memakai batik Rang Minang. Kalau ada event-event itu dipakai dalam bentuk balutan kimono. Jadi kakak bikinkan desainnya sengaja buat anak muda, ya, karena hari ini seperti ini kita jumpai seperti ini, kalau enggak bisa kakak bawakan dari rumah gitu kan. Jadi kalau misalkan untuk edukasinya, kakak juga udah membuka Batik Rang Minang edukasi. Kakak mulai dari datang ke sekolah-sekolah TK atau organisasi-organisasi wanita untuk memperkenalkan
sebenarnya batik itu seperti apa, prosesnya seperti apa. Jadi promosikan ya sekalipun sekaligus kakak mempromosikan apa yang disebut batik, kain batik itu seperti apa, pewarnaannya seperti apa. Jadi kakak memotivasi atau memperkenalkan kepada kaum muda bahkan dari dini itu melalui datang ke sekolah-sekolah melalui edukasi batik yang ada di Batik Raminang. Untuk pemasaran batik ini gimana, Kak? Kalau di zaman sekarang pemasaran batik ini terutama media sosial, dan alhamdulillah kakak juga disupport oleh Koperasi dan Perindustrian dan juga disupport oleh Ketua Dekranasda. Jadi para petinggi Kota Padang Panjang seperti Ibu Dian Puspita, Ibu Wakil Wali Kota itu dengan bangga memakai produk lokal. Jadi melalui influencer, Ibu Dian Puspita mempromosikan melalui media sosialnya, akhirnya Batik Raminang di tahun setengah itu cukup terkenal. Kalau batik dari Kak Suram sosnya IG-nya Batik Raminang, Facebooknya Batik Raminang, untuk WA-nya langsung kontak ke kakak. untuk itu ada. Untuk YouTube sampai sekarang belum ada dan insya Allah akan dibikin gitu kan. And on prosesnya ya, progress gitu. Berarti Batik Raminang ini sudah dikenal di masyarakat Padang Panjang nih. Untuk sampai saat sekarang ini Batik Raminang memang dikenal hanya di kalangan pegawai negeri, karena pegawai negeri yang disarankan untuk memakai batik lokal ya. Dan untuk sampai sekarang ini Batik Raminang sudah ada sekitar 6 kali borong seragam, membuat seragam batik di beberapa kantor. Dan kemarin terakhir Batik Raminang membuatkan bersama Ketua Dekranasda itu batik untuk disabilitas sebanyak 350. Itulah yang pertama dikenalkan kepada masyarakat Kota Padang Panjang, terutama disabilitas. Berarti khusus pegawai ya, Kak, yang banyak pakai batik ini. Sampai sekarang masih dominan pegawai negeri. Untuk pusat pembuatan batik ini apa ada di tempat lain gitu, Kak? Apa di sini ada cabang? Untuk cabangnya tidak ada, Tidak ada. masih di satu tempat ini. Batik Raminang ini kakak Kak, apakah kakak sudah mendapatkan satu penghargaan gitu, Kak, dari Untuk penghargaan belum, tapi Dinas Pariwisata membantu untuk menghakaikan beberapa motif batik Raminang. KKI kan? Ya, haki. Apa haki tahu? Anak kira masa nggak tahu? Tahu kan? Hak cipta. Oh, Ya itu udah Sama langsung kayak dari kementerian. dalam sehari itu, Kak, kakak biasanya menghasilkan karya batik itu berapa? Kalau satu hari tidak bisa ditentukan, tapi dalam satu minggu tuh bisa 7 kain karena dia pengerjaannya manual. Iya, semuanya dikerjakan manual. Misalnya kalau satu hari ini kita mencap aja atau mencanting aja gitu kan. Tapi dalam 7 hari itu minimal dalam satu minggu itu minimal 6 sampai 7 kain. Kalau untuk kerjanya berapa orang? Tim kerja kakak sampai sekarang udah ada 5. 5 orang. Ada keperluan. Kebetulan Batik Raminang ini merupakan KUB, kelompok usaha bersama. Jadi tim kakak ada yang masih ada dinas, yang itu begitu. Kalau pemasaran kemarin ikut? Ikut. Sering diundang juga buat pameran oleh Dinas Pariwisata, Koperasi dan Perindustrian. Terakhir kakak mengikuti pameran di Bank BI. Bang ini. Di acaranya di Padang. Batik Raminang ini asal-usul itu maksudnya dari udah keturunan itu, Kak, atau kakak yang mendirikan sendiri gitu? Dilatih oleh Pemda. Ya, dilatih bukan keturunan. Kakak tidak berdasarkan seni, tidak orang seni, tapi kakak dilatih oleh Pemda bersama Dinas Koperasi dan Perindustrian. Habis itu disuruhlah kakak bikin KUB. KUB itu kelompok usaha bersama. Jadi kakak dibikin, alhamdulillah. Mungkin karena jiwa seni ada, apa ada gitu kan, motivasi ada, semangat juga ada. Berdirilah Batik Raminang ini udah 1,5 tahun sampai sekarang. Buatan batik itu gimana? Batik itu sendiri diartikan batik itu berasal dari titik. Ya, titik itu artinya kalau di Jawa mengartikan meneteskan malam pada kain.
ya kan? Kebayang ya? Batik ya. Nah, meneteskan malam pada kain. Itu pengertian batik. Jadi proses batik itu yang pertama kita mendesain. Ya, kita desain seperti apa batik yang kita bikin. Buat apa dulu, buat baju atau buat sarung atau buat apa kan? Kita desain. Setelah kita desain, kita desain lagi gambarnya, motifnya, ini kan motifnya ya. Nah, seperti ini ada motif bunga, ada motif rumah gadang ya. Setelah kita desain motifnya, kita cimplak motif di atasnya kain. Batik ini pertamanya ini kainnya putih polos ya, baru diwarnai setelah itu kan. Setelah dicimplak, dicanting, mau kita canting manual, pakai canting manual, mau kita canting cap, kita canting cap. Setelah dicanting cap, kita warnai. Setelah diwarnai di water glass. Setelah di water glass, dilorot, direbus, dijemur, baru dia menghasilkan kain batik. Ini namanya eco print. Ya, kemarin ada juga belajar tentang Eco print, ini batik. Untuk harga satu batik itu berapa Kak? Kalau batik Raminang itu ramah di kantong. Ya, untuk kain prima itu mulai dari 180 sampai seterusnya. Untuk kain sutra mulai dari 600 sampai seterusnya. Tergantung motif dan pewarnaannya lagi. Bahan ya, bahan, motif dan pewarnaan. selama ini apakah ada kakak disupport oleh pemerintah atau kantongan lain kak? Selama ini dari 1,5 tahun berdiri, Batik Raminang itu disupport oleh yang pertama itu ke kantor Koperasi dan Perindustrian yang disebut juga dengan kantor Koperinda. Yang kedua Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang. Yang ketiga itu Ketua Dekranasda atau Ibu Dian Puspita. Yang keempat itu anak isi ya, termasuk mensupport Batik Raminang juga. Di jurusan DKV mereka membantu Batik Raminang dalam semua bentuk packaging, promosi, video-video promosi, dan banyak juga di Batik Raminang itu disupport oleh instansi-instansi seperti bank, Prasaja Harja, seperti itu. Yang sering mensupport ya 4 yang di atas: Dinas Pariwisata, Koperinda, Dekranasda, anak isi. Kampus isi juga sering mensupport Batik Raminang. Latar belakangan kakak gimana? Kakak itu bernama Mike Monalisa, di Sandana di jurusan Pendidikan Guru SD. Kakak seorang istri, dan pertama itu pekerjaan kakak adalah kakak memiliki usaha rumah jahit. Di rumah jahit di kakak di depan kantor lurah. Karena COVID, kakak diundang oleh kantor lurah untuk melakukan pelatihan batik di Dinas Koperasi dan Perindustrian di tahun 2021. Nah, kakak belajar membatik, kakak belajar secara langsung selama 20 hari melalui BDI. Setelah itu kakak mulai membuat KUB, dan di situ kakak banyak belajar. Kakak mulai belajar secara sendiri melalui YouTube, melalui datang langsung ke rumah-rumah batik, mengikuti pameran, tanya sama senior. Nah, alhamdulillah sampai sekarang batiknya udah 1,5 tahun, dan setiap hari itu ada kemajuan. Alhamdulillah juga baru dari di tanggal 13 kemarin kakak dari Jakarta itu kakak kunjungan ke Batik Pal Batu yang di Jakarta, di Jakarta di daerah Menteng. Pal Batu itu salah satu batik yang bekerja sama dengan disabel. Itu pengrajin atau Ya, pengrajin batik yang bekerja sama dengan disabel. Tahu disabel? Orang yang Iya, benar. Iya. disabilitas itu. Iya. Jadi batik Pal Batu atau batik Canting Buana memiliki value, hal yang berbeda, hal yang menarik ya. Value-nya tuh mereka bekerja sama dengan disabel. Jadi
difabel itu juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan mengenal dunia luas ya. Nah, jadi kakak baru disupport oleh Dekranasda untuk berkunjung ke Palbatu. Baiklah, itulah sekian dari wawancara kami dari pengrajin batik Rang Minang yang berlokasi di Padang Panjang. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.